Marilah kita pemirsa, selamat sore. Kita ketemu lagi dalam Romli Atmasasmita Officials dalam program besar Access to Justice. Hari ini saya akan membicarakan tentang kelanjutan dari yang kemarin mengenai simpang siur tentang kasus ex Jampitsus, ya, dan temuan-temuan dari penggeledahan Kortastim Tipikor Mabes Polri. Sampai saat ini belum ada kelanjutan tampaknya dalam hal pemeriksaan ex Jampitsus, ya, oleh tim 9 yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung yang katanya terdiri dari mantan-mantan penyidik KPK. Saya tidak meragukan lagi, ya, integritas, kapabilitas, akuntabilitas dari tim 9. Akan tetapi, kalau melihat dari peristiwanya sejak Febri dilantik tahun 2022, sudah berjalan 4 tahun, dan juga lihat dari 12 titik lokasi di daerah Jakarta Raya, tentu lokasi penyimpanan harta-harta dan segala macamnya yang disembunyikan oleh Febri. Dalam hal ini tentu saya perlu menggarisbawahi bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku kemungkinan dugaan kuat tindak pidana korupsi, lalu selanjutnya adalah tindak pidana pencucian uang. Karena tindak pidana pencucian uang itu dapat menelusuri PPATK dengan dasar tindak pidana pencucian uang bisa menelusuri, memfreeze, memblokir, dan juga memfreeze harta-harta yang diduga berasal dari tindak pidana. Jadi tim 9 tanpa bantuan dari PPATK tidak mungkin bisa bekerja dengan baik. Bahkan tim 9 menurut pendapat saya masih perlu berkoordinasi dengan KPK, dan KPK berwenang melakukan supervisi terhadap tim 9, pekerjaan tim 9. Kalau ada kemacetan antara lain, ya, misalnya karena ada alasan bahwa dalam pemberantasan korupsi terjadi korupsi, nah itu alasan yang nampaknya tepat untuk kasus ex Jampitsus, maka KPK dapat mengambil alih. Satu hal, ya, yang perlu kita dengar. Dan yang kedua yang perlu digarisbawahi di sini adalah keterlibatan orang-orang yang bukan dari penegak hukum tapi dari pemerintahan, yang menurut informasi dari bocor alus, ya, dari Tempo itu menarik itu. Ada namanya SS, dan ada namanya lagi banyak lah yang melakukan satu kalau bahasa hukum kita adalah perbantuan, ya, perbantuan dari tindak pidana. Dan juga bisa dikatakan perbantuan tindak pidana baik itu sebelum, selama, dan sesudah tindak pidana dilakukan. Nah, ini juga akan mendapat sanksi pidana yang cukup berat dari Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang TPPU. Ya, ini perlu saya garisbawahi agar difahami oleh mereka-mereka itu, dan lebih baik sekarang menghadap tim 9 untuk berterus terang mengakui, ya, karena berdiamnya mereka tidak buka suara itu menambah kecurigaan. Lalu yang berikut saya kira merujuk pada pengalaman ini, rancangan undang-undang perampasan aset yang kini ada di DPR sedang dibahas, perlu segera diundangkan. Karena apa? Karena dalam undang-undang perampasan aset tersebut, ya, kepada aparatur penegak hukum, penyidik KPK atau Kejaksaan Agung diberi kewenangan yang luar biasa. Luar biasa dengan bantuan PPATK, Pusat Penelitian Administrasi Keuangan, akan lebih maksimal, ya, langkah-langkah hukumnya dalam hal merampas, menyita, merampas, dan mengelola aset. Nah, yang penting adalah nantinya perlu difikirkan dalam RUU itu bab 4 mengenai pengelolaan aset hasil rampasan. Selama ini kita ketahui perampasan aset
itu dilakukan oleh kejaksaan sebagai eksekutor ya. Dan ditempatkan juga semua aset itu ada di kejaksaan. Bukan yang seharusnya di Direktorat Jenderal Harta Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Dengan alasan tentunya menunggu putusan berkekuatan hukum tetap yang cukup lama memang, sampai 1 tahun 2 tahun, tapi tidak terlalu lama lah. Ya. Ini yang perlu diperhatikan dalam RUU. Bagaimana sistem pengelolaan hasil rampasan itu di Badan Pemilihan Aset Kejaksaan Agung. Bagaimana syarat apa, lalu bagaimana kalau aset itu harus digunakan karena kemungkinan cepat rusak ya, dan juga mungkin aset nilainya turun. Nah ini bagaimana? Itu harus diatur sedemikian rupa dalam RUU perampasan aset sehingga pekerjaan-pekerjaan penyidik ya, penuntut tidak mubazir ya. Artinya ada hasil yang diharapkan dari perampasan undang-undang ini. Berikutnya juga pengawasan. Pengawasan ini yang titik lemah kita dalam penegakan hukum selama ini adalah pengawasan sebetulnya. Bukan pelaksanaannya, pengawasannya yang sangat lemah. Seolah-olah semua itu sudah biasa, sedemikian rupa padahal terdapat di balik itu adalah kejanggalan-kejanggalan. Contoh kasus Ekjampisus, karena pengawasan sama sekali tidak ada, baik dari atasan maupun internal maupun eksternal, sehingga kita juga terkaget-kaget. Ya, temuan penggeledahan tim tas Ortas Tipikor dari Mabes Polri begitu banyak gitu. Ya, bayangkan tuh, emas 74 kilo. Ya, belum lagi ini uang sampai 94 miliar. Bagaimana bisa ya, seorang pejabat eselon 1 pimpinan negara di Kejaksaan Agung mengumpulkan harta sebanyak itu tanpa diketahui oleh atasan maupun pengawas internal maupun eksternalnya. Nah ini masalah yang perlu pemerintah pertimbangkan dari sekarang sejak awal di dalam hal penggunaan sarana hukum pengawasan. Yang saya kira ini belum juga ada ketentuannya di dalam rancangan undang perampasan aset tentang pengawasan, ya, bab pengawasan. Dan juga harus ada bab mengenai peran serta masyarakat. Belum. Yang saya lihat bab 4 terus peran serta masyarakat dan pengawasan pengelolaan perampasan aset juga belum diatur. Ini mohon kiranya Komisi 3 menambah bab-bab tersebut sehingga menjadi harapan banyak masyarakat luas terhadap keseriusan pemerintah kita dalam mencegah dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Karena dalam hal ini saya perlu singgung juga itu ya, Undang-Undang Nomor 4 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan. Coba kita lihat pasal 50A undang-undang tersebut yang juga memberikan imunitas ya, dalam hal transaksi surat utang, bond, merah putih bond. Siapapun yang membeli transaksi utang merah putih bond yang dikelola negara akan dijamin tidak akan ada tuntutan pidana, gugatan perdata maupun juga perpajakan. Nah, saya melihat ini satu hambatan yuridis, hambatan hukum yang akan dihadapi undang-undang perampasan aset. Bagaimana bisa? Ya, ada 2 undang-undang yang berlaku, tapi yang satu harus merampas, ya, menuntut, yang satu lagi harus melindungi malah. Saya bayangkan kalau itu Undang-Undang 4 2026 tidak ditinjau kembali oleh pemerintah maupun DPR, ya, kita akan menjadi membuka ya, memberikan karpet merah terhadap pencucian uang yang sering dilakukan oleh organized criminal crime, organisasi kejahatan baik internasional, transnasional maupun nasional. Ini harus diperhatikan juga ya. Masih banyak itu, ada beberapa yang alih penguatan, alih pengembangan sektor jasa keuangan, bahkan ini malah akan menghancurkan sektor jasa keuangan dengan ketentuan seperti ini. Ya. Karena akan terjadi kemungkinan investor-investor, pengusaha-pengusaha asing, korporasi asing akan segan investasi di Indonesia hanya karena memang
kok ada pelindungan seperti ini, imunitas hukum. Sedangkan ketahui sudah terjadi, sudah terbukti ada transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk cucian uang. Itu ya, jadi masih banyak lah garapan-garapan ke depan yang harus dilakukan pemerintah, ya, aparatur penegak hukum dalam menyikapi kondisi kita sekarang. Ya. Walaupun demikian, kita harus mengapresiasi kepada Menteri Keuangan Purbaya yang telah bersusah payah, ya, ini mengendalikan perekonomian, ekonomi dan keuangan kita. Tapi caranya menarik investasi dengan memberikan imunitas hukum dari transaksi utang, kemudian dari tuntutan pidana, maupun gugatan perdata atau juga perpajakan, ini merupakan salah caranya. Jadi sepertinya kita melihat pemerintah sepertinya berprinsip tujuan menghalalkan cara. Ya. Bahasa Belanda, het doel heiligt de middelen. Nah ini yang tidak benar. Tidak dapat dibenarkan kalau berdasarkan azas-azas dan norma hukum pidana yang berlaku universal. Ya. Bahkan akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat nasional maupun internasional terhadap keseriusan kita setelah kita meratifikasi UNCAC, United Nations Convention Against Corruption tahun 2003, yang juga kita telah ratifikasi. Tapi sampai saat ini hasil ratifikasi belum dituangkan dalam perubahan Undang-Undang 3199. Nah ini juga masalah. 2003 sudah konvensi sudah diselesaikan, kita ratifikasi dengan Undang-Undang 7 2026, ya, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Ya. Kemudian juga kita perlu saya tekankan dalam hal ini, ya, selain perampasan aset sebagai lanjutan dari ceritanya kemarin penggeledahan, temuan-temuan itu, juga perlu ada namanya perlindungan saksi, justice kolaborator, saksi-saksi yang ingin membantu aparat penegak hukum membuka kasus seterang-terangnya. Ini perlu juga diatur di dalam undang-undang perampasan aset, karena bukan hal yang mudah merampas aset seseorang walaupun dengan bantuan PPATK tanpa ada kolaborasi dari salah satu tersangka di antara mereka yang perannya lebih kecil dari yang lain. Nah ini perlu juga diatur dalam RUU perampasan aset tindak pidana. Demikian episode kedua hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.